Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kartika Ismi Alawi, saya adalah guru di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pembelajaran yang akan saya laksanakan mengambil di hari 3.25, yaitu mengevaluasi dan memeriksa maket desain interior dengan menggunakan model pembelajaran problem brainstorming di kelas 12 DPIB 2. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Dimohon saran dan masukannya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kedua kelas disiapkan. Siap. Siap. Sebelum belajar, langkah kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai minta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik aja. Karena sebentar lagi kita kan menuju akhir semester nih, ya kan? Udah persiapan semuanya, tugas-tugasnya sudah diselesaikan semuanya? Sudah. Masih ada nggak kira-kira yang nunggak ke guru satu, ke guru yang bersangkutan gitu, pelajaran apa gitu? Ada nggak? Ada ya. Kalau misalkan ada nih atau kalian lupa gitu, coba ditanya lagi ke gurunya. Tanya lagi kira-kira apa yang belum, tapi jangan sampai tanyanya kayak, Bu, saya yang belum apa ya gitu. Karena kan guru itu kan banyak ya. Muridnya kan banyak nih, guru tuh suka bingung, kamu siapa? Tugas kamu yang mana nih? Guru juga bingung gitu. Jadi coba sekarang mah diingat-ingat lagi kira-kira tugas apa yang belum selesai, lalu langsung menghubungi gurunya. Supaya apa? Supaya tidak meribetkan diri sendiri, merepotkan yang kedua adalah wali kelas, merepotkan guru yang mengajar, sama jangan merepotkan orang tua. Kamu tunggu nanti kalau ujung-ujungnya kamu belum selesai nih semuanya, wali kelas menghubungi ke siapa? Orang tua. Jangan sampai kayak gitu pokoknya. Semoga di kelas ini nggak ada sih yang kayak gitu. Aman semua ya? Harus aman. Iya. Rapotnya udah di Oke, jadi hari ini materi terakhir kita di semester ganjil. Karena kemarin kita udah kayaknya full banget ya di semester ini tuh. Kalian merasa capek banget nggak sih? Tapi kalau ngeliat hasil yang sudah kalian buat, kayaknya puas atau enggak? Serius puas? Ada yang ngerasa kurang gitu? Pastilah, yang manusia pasti ada ya. Ya kan, ada yang ngerasa kurang gitu. Kayak pasti kalau apalagi kalau misalnya melihat punya teman yang lebih bagus. Kayak kenapa ya, gue kemarin kayak gini. Kalau pengen gini deh, pengen nyopotin boleh. Padahal udah diomotin kan punya kakak kelas yang dulu. Sama yang lain kalau itu Nggak pakai. Oh nggak apa? Saya sih. Oh iya. Bagus soalnya dia. Oke, jadi hari ini karena semuanya sudah kemarin kita udah full project dari awal semester. Itu kan benar-benar kelas 12 ini kalian benar-benar udah melakukan project gitu ya dari awal sampai ke produk. Ya kan? Coba yang pertama kita ngapain sih di project ini? Project ini kan project layouting ya, layouting sampai membuat maket interior. Yang pertama kita ngapain? Survei, betul. Kita survei, terus kita akhirnya bikin apa? Makalah referensi. Makalah referensi ya. Lalu setelah itu kamu ada gambar 2 dimensinya. Kamu gambar di CAD-nya, gambar kerjanya. Untuk apa tujuannya tuh gambar kerja itu? Biar bisa dirender
bisa masih biar bisa di layout tuh. Terus selanjutnya 3D ya. Selanjutnya ke 3D. Yang terakhir adalah marketnya. Render lalu ke marketnya. Ya, ini udah jadi ini marketnya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, materi yang selanjutnya itu adalah evaluasi market interior, di mana nanti kalian harus menilai nih kira-kira market teman kamu gimana, cocok nggak atau sesuai nggak sama standarnya gitu. Oke? Ya, masuk. Oke, di materi ini, di materi evaluasi market, apa aja yang harus kalian lakukan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, ini pengen review dulu. Ini pengen review kira-kira kalian masih nggak sih, masih ingat nggak sih sama materi yang sebelumnya? Coba, siapa yang bisa kasih tahu ibu dulu deh definisi dari market interior? Karena kan kita sebenarnya waktu itu ibu ngejelasin materinya itu kan market ya, secara full kan? Ya. Secara full, terus ada market apa-apa aja. Nah sekarang ibu pengen tahunya market interiornya aja deh. Setelah kamu udah buat gitu market interior kamu, kira-kira yang kamu tangkap itu apa? Market interior itu adalah apa? Market interior adalah market yang dibuat tanpa menampakkan bangunan keseluruhan. Hanya setelah dinding terbatas yang mana Itu definisi dari Google. Kalau dari kamu sendiri gimana? market interior adalah market yang menampakkan bagian-bagian dinding Yang isinya ada. yang isinya ada furniture yang dibuat secara statis. Oke. Oke, yang tadi dibilang Anissa benar ya. Jadi kalau misalkan bedanya market yang lainnya dengan interior itu, kalau yang lain kan ada yang eksterior, terus kawasan dan segala macam, itu lebih terperinci. Tapi kalau misalkan interior, terperincinya lebih ke dalamnya dan satu ruangan aja gitu. Furniture-nya, skalatis, dibuatnya, lalu ada dinding-dinding pembatasnya. Begitu. Selanjutnya, kemarin kalian udah buat market yang udah kalian buat nih, berdua-berdua kan kalian buatnya. Kira-kira apa aja yang menjadi tantangan buat kalian? Ada kesulitannya kah atau enggak gini doang, gampang? Coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira. Oke, Nazril. Yang sesuai yang sudah saya kerjakan dalam kesulitannya adalah pembuatan di bagian furniturnya, karena kan skalanya sudah ditentukan, jadi harus sesuai dengan skala. Jadi permasalahannya di ukurannya ya, Ya, ukuran cara ukurannya. Oke, thank you Nazril. Oke, tadi Nazril kesulitan dalam skalanya ya, karena emang kunci dari market adalah skala. Kalau misalkan market tersebut bukan skala, itu just miniatur gitu, kayak cuma miniatur aja, kalian nggak ada arsitekturnya gitu. Oke, sekarang sepertinya kita udah siap buat masuk ke materinya. Di sini gue akan kasih tahu rubrik penilaiannya, bagaimana cara kalian menilai nanti ya. Ini udah duduk sesuai kelompoknya ya. Oke, sip. Jadi kira-kira apa aja selain Nazril tadi bilang? Kan Nazril tadi bilang kesulitan yang pertama adalah skalatisnya. Yang lainnya ada lagi nggak? Kira-kira siapa? Atau apa? Harga, oke. Harganya terlalu mahal untuk kalian ya, maksudnya untuk kalangan siswa gitu, untuk pelajar, karena emang butuh harganya dalam satu ruangan aja habis berapa tuh kalian? 300, 200, 300. Ada yang sampai 500.000 kah? Hadis. Tadi bilang saya, Ara dan Zerlina. Semoga sesuai sama nilainya ya. Sesuai dong. Paling tinggi loh. Paling tinggi. Iya kan Bu Isna yang nilai. Waduh. Bukan Ibu. Range Bu Isna sama Ibu beda. Pokoknya nanti lihatnya di rapot lah ya. Hasilnya.
nih kan di sini. Ini ulangan aja yang tadi dibilang Anissa itu benar banget. Kalau kriteria itu apa? Lanjut, ini yang paling pentingnya, rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya itu maksudnya gimana? Rubrik itu seperti kayak apa aja sih indikator yang akan dinilai. Yang terpenting di sini ada 5 komponen. Yang pertama skalanya, skala bisa atau tidak. Yang kedua adalah materialnya. Yang ketiga konsep desainnya. Keempat furniture, dan yang kelima adalah keindahan dan estetika dalam maket interior ya. Nah, di dalam masing-masing komponen itu apa aja yang harus kamu lihat gitu nanti di maket itu. Pertama, statisnya nih, ada 3 indikator. Yang pertama, ukuran maket sesuai dengan ukuran asli yang di skala. Kan ukuran asli seperti kalian mengerjakan proyeknya. Pertama, kalian udah survei ke lokasi aktualnya, lokasi realnya kan. Nah, di situ kamu sudah mengukur furniture-nya, lantainya dan segala macamnya, dindingnya, dinding segala macam. Itu sesuai nggak sama yang kamu buat di market? Itu yang namanya skalatis. Lalu yang kedua, penggunaan skala sesuai. Maksudnya penggunaan skala sesuai itu misalkan di market kamu membuat skala 1:15. Itu kan otomatis lebih besar ya. Nah, kira-kira kamu tuh mikirnya kayak, kenapa harus sebesar ini? Harusnya kayak gini mah pakai aja 1:20 cukup, atau 1:25 pun cukup. Yang terlihatnya estetiknya ya. Selanjutnya perhitungan skala benar. Maksudnya gimana? Dilihat lagi skala ini dipakainya berapa. Lalu kamu, kalau misalkan tebal dinding nih, kan harusnya 15 ya. Kalau misalkan pakai skala 15 berarti harusnya tebalnya 1 di marketnya. Dilihat lagi kira-kira di market bener gak 1 cm gitu. Selesai nilai marketnya? Sudah ya, coba ibu lihat dulu respons di linknya. Oke, jangan balik kita ya. Total kelompok ada berapa? 13. 13. Oke, udah semuanya. Sudah semua menilai. Setelah ini kalian harus presentasiin hasil penilaian kalian. Jadi ini bukan ke arah negatif ya. Jadi di sini itu kita menilai teman kita dengan cara ingin meningkatkan kualitasnya gitu kan, supaya nanti kalau misalkan di lain waktu entah kapan itu atau kalian punya kesempatan untuk membuat market, kalian jadi tahu gitu gimana sih yang seharusnya, yang baiknya. Paham? Jadi nanti ibu kasih warning dulu sebelumnya. Ketika nanti teman-teman di depan ada yang ngomongin ini nggak bagus, tambelan segala macam, nggak rata, atau pakainya kenapa harus bekas pakai bahan-bahannya gitu. Nah itu semua adalah bahan kritikan, nggak boleh ada yang dapet. Bu, kalau sakit hati terus dimusuhin gimana Bu? Itu nggak boleh seperti itu seharusnya. Manusia itu kan harus terima kritikan ya. Kalau nggak ya gimana dong? Kalau pengen maju, kalau nggak terima kritik sulit. Oke? Ya pasti kalian ada pemikiran kayak udah buat susah-susah, capek-capek, begadang-begadang, terus kamu sekarang ngomongnya enak banget gitu. Tapi emang kehidupan kayak gitu kan? Kita yang susah, orang yang mengomentari gitu kan. Ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi pokoknya semuanya kalian hadapi, kalian resapi apa kritik dan saran dari teman kamu. Paham? Oke, sekarang siapa yang maju duluan untuk presentasiin hasilnya? Nanti hasilnya ibu kasih di layar kali. Kalian dapat nilainya berapa? Siapa? Yang pertama? Kelompok 12. Kelompok Dika. Sip. Silakan dipersiapkan. Enggak bawa baterai lagi. Maksud yang ngecek kan bagus kan. Satu, dua, Dari samping.
Nih ya. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin kelompok 12 yaitu ruang kerja. Nama saya di kamar Darussalam. Dan yang kedua untuk materialnya kita menilai 3 karena speakernya bagus, terus juga cuma kayak tempel udah sambal sama ini. Kira-kira konsep desainnya pakai apa? Minimaliska, modern, Modern. ya masuknya modern. Lanjut. Furniture. Nilainya 2, furniture-nya apa? Ya Bu, ini juga ramen. Untuk pendidikan dan estetika kita menilainya 3 ya. Menurut kita 3 karena ini juga pas dan bagus juga sesuai dengan konsepnya. Ya. Banyak space yang kita masih diisi sama lain. Ada ini yang kurang sama skala ini. Dan bagus juga sih. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dulu. Kalau kata kelompok 5, tadi kebanyakan nilainya dapatnya 3. Karena di sini sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi ya, pertama nih yang paling kelihatan banget adalah kursi ini. Kalian tuh kadang kalau misalkan mau pakai kursi, biasanya kan emang kalau berhadapan-hadapan nih, pengennya pakai kursinya kursi bar kayak gini. Nah seharusnya kalau kursinya seperti ini, otomatis mejanya lebih tinggi daripada kursi kan. Coba kamu bayangin kalau misalnya dia pakai kursi ini berhadapan sama mbak-mbak di sini. Gini ya, gini. Nah coba. Apa tidak harus nunduk gitu kan? Ini tuh lucu banget kalau bayangin kamu duduk di sini. Terus ini ada apa nih? Kopi. Iya kopi. Face shield, bukan face shield. Face ID. Shield. Face ID. Makanya. Terus ada furniture yang maksa nih kayak gini. Waduh itu Pak. Ini maksa karena ini tidak skalatis. Sebelum kantor ada bebek-bebek. Bukan ini angsa. Oh iya. Lebih ke angsa-angsaan. Nah ini Tadi baru putih. Oh. Iya mau natap.
ulang tahun. Kan sebentar lagi Merry Christmas mungkin. Jadi ya mau pakai apa? Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Tangan. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Nazril. Oke, silakan. Nazril kelompok berapa? 13, Bu. Emang ngapain? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil penilaian kami untuk kelompok 11. Bangunannya adalah salon. Yang pertama dari penilaian skala TIS. Di sini kami memberi nilai 2 karena dari pemotongan nih ukuran dindingnya nggak sama. Jadi dindingnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Nih buat kamar mandinya juga. Ada nih kamar mandinya sebenarnya lantainya yang pendek, tapi ini dindingnya yang pendek. Terus yang kedua ada material. Material yang digunakan ini fatal ini. Karena base-nya sambungan. Oke, jadi kita kasih nilai 2. Oke, lanjut. Yang ketiga ada konsep desain. Ini kita kasih nilai 3 karena untuk penentuan warnanya ini bagus. Warnanya apa ya? Menarik untuk dilihat. Oke, lanjut. Yang terakhir ada belum ya? Belum. Yang keempat ada furnitur. Kita kasih nilai itu bos. Lu kejauhan tadi. Kita kasih nilai 2. Aduh. Oh ini karena ini karena meja si apa yang buat orang salon ini kan seharusnya mewah ya karena dia merasa dilayani, tapi ini seperti meja sekolah. Dan bangkunya juga dan kamar mandinya nggak ada nggak ada ini kerannya, jadi dia hilang pakai apa nih? Mbak. Ada Bu. Ayo. Kayaknya ada flash. Nggak ada. Lanjut. Sibuk lagi di bawah sibuk ada keindahan dan estetika ini sorry keindahan dan estetika sebenarnya sih apa ya penataan ruangannya ini udah bagus sih konsepnya cuma kurang rapi dalam penataannya dan furnitur ini udah lumayan bagus kan ini ya banyak tampil-tampil jadi tampil-tampilan ini menurut kita kayak kurang estetik lah apalagi ini biasanya ditampil juga ya. Tarik kritik dan saran dari kita. Ya Allah. Ini kan terus Pak. Jadi kayaknya semuanya tadi disebutin ya. Iya. Kritik dan sarannya yang pasti WC-nya enggak lah, bukan bak juga sih, lebih ke kerannya sama penampungan airnya. Ya. Lalu pengalaman dinding tidak benar. Iya ini dindingnya ada yang ngambang. karena ini adalah dindingnya ngambang nih belakangnya. Ini furnituran nempel tapi dindingnya angkat. Oke. Selanjutnya ada meja salon tadi, potongan tidak rapi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk. Gimana sih timnya salon habis di roasting sama Nazril dan Arya? Sebenarnya menurut ibu juga ya, kalau dilihat dari jauh estetika dan keindahannya dapat. Iya Bu memang. Ya kan? Ketika dilihat lebih lagi, ada hal-hal yang memang kurang rapi.
mimbar, ini custom bikin sendiri kan? Iya bagus. Cuma eksekusinya kurang sedikit lagi. Kalau udah eksekusinya bagus, rapi, ini bakal cantik jadinya. Oke, semangat untuk kelompok 11. Selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Kelompok Adis, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Tiara Wulandari dan partner saya Zelina Alfia. Di sini kami membuat kafe dengan referensi dari kopi sepanjang waktu. Lalu kita buat dengan konsep Skandinavian. Kafe ini kafe dengan konsep Skandinavian memprioritaskan fungsional tanpa menghilangkan rasa nyaman dan sejuk akan interior dari konsep ini yang menggunakan berbagai elemen dari alam atau alami dengan menerapkan konsep sederhana yang didominasi warna netral, memberikan tampilan yang hangat serta kaca ukuran yang besar dan panjang dengan gaya simpel dan clean, memberi kesan luas pada ruangan tersebut. Kafe ini berukuran 6,5 meter kali 6,5 kali 7 meter dengan skala 1:25. Di sini itu ada meja sama minibar, terus ada ruang kasirnya, ada kitchen, ada pantry-nya. Lalu di sini ada smoking ya. Oke, area. Menggunakan yang kecil-kecil ini kita menggunakan bahan lilin, kita bentuk sampai seperti sesuai dengan skala. Dan ini kita membuat tanaman rambat menggunakan benang wol. Ya, dan menggunakan lilin juga dalamnya. Terus atapnya kita di depan bagian terasnya kita pakai atap kaca. Belakangnya cuma ini atap kita pakai dak. Iya. Ini yang membuat estetikanya menggunakan kolom bulat, menggunakan bahan pipa paralel. Belum. Ya, bahan utama karpet ini adalah PVC board. Ya, dari itu saja. Jangan dulu. Terima kasih. Nah, sebenarnya ketika penilaian itu evaluasi, nggak semua harus dikritik ataupun harus diberi saran gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi setiap kalian melihat sesuatu yang memang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, boleh kalian puji gitu loh. Ya. Jadi jangan takut untuk memuji, jangan takut juga untuk mengkritik. Gitu loh. Jadi intinya kalau misalkan kalian melihatnya sudah bagus, ya katakan saja bagus. Kalau misalkan kalian ada kritik pun, kalian kritik juga gitu. Jadi harus seimbang ketika yang kamu hadapkan itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya. Nah, tetapi ketika kalian punya saran juga nggak apa-apa disampaikan. Jadi ibu pengennya kalau misalkan kalian ada suatu penilaian terhadap sesuatu, jangan lupa dua hal, pujian dengan kritik itu juga harus seimbang gitu. Ya? Paham ya? Ketika kita melihat paket ini, semuanya sudah kelihatannya indah, rapi gitu kan, material sudah sesuai, pemasangannya juga, konsepnya juga gitu, semuanya sudah sesuai. Tapi memang pasti nggak ada yang sempurna, ada miss-nya lah, ada sesuatu yang kira-kira tadi kata Nanda di sini apa kusennya kurang rapi ya. Nah itu juga sebagai bahan kritiknya juga. Jadi ketika
ketika nanti kamu buat lagi berarti akan lebih sesempurna, lebih dari ini. Oke, semuanya sudah selesai, masing-masing mempresentasikan bagaimana hasil penilaian terhadap maket teman-teman yang sudah dibuat. Jadi intinya hari ini kita sudah bisa mengevaluasi ya. Jadi yang punya maket pun tahu apa yang harus kalian evaluasi nanti. Begitu? Paham? Ya. Jadi selanjutnya nanti ketika kamu ada kesempatan lagi membuat maket, di mana aja ya? Misalkan nanti kamu kan setelah ini kuliah nih, misalnya kuliah, kamu juga pasti bertemu lagi sama maket kalau kamu jurusannya arsitektur. Ya. Nggak jauh-jauh udah pasti kamu bakal pakai maket lagi, buat maket lagi gitu. Kalau misalnya kamu kerja pun di bidang arsitektur, kamu bakal ketemu sama yang namanya menggambar dulu, survei lokasi dulu, gitu, layouting, memilih interior, memilih furniture pada interior, banting interior kamu, gitu. Itu kamu bakal ketemu sama itu lagi. Jadi kalau misalkan nanti kamu setelah ini jurusannya sama seperti sekarang, otomatis kamu yang gak akan kaget lah nanti seperti apa. Kecuali nanti lintas jurusan ya, beda lagi gitu. Tapi semua sesuai dengan keinginan, bukan keinginan sih, passion ya. Passionnya kalian tuh di mana gitu. Jangan sampai maksa aja. Intinya jangan apapun jangan dipaksakan karena nanti hasilnya pun tidak baik gitu. Hari ini sudah semua dilaksanakan dari awal, kita sudah ibu dan memberikan materi, lalu kalian sudah menilai masing-masing maketnya, pengumpulan juga udah semua. Jadi di semester ini ibu rasa kita sudah cukup belajarnya sampai di sini. Semoga semuanya sudah bisa kayak menerapkan yang sudah kalian pelajari dari kelas 10. Dari kelas 10 lalu kelas 11 ke kelas 12 sekarang sudah bisa membuat satu proyek yang menghasilkan produk. Alhamdulillah ya. Coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan satu orang kira-kira hari ini kita udah belajar apa aja sih? Silakan Zibran. Hari ini kita belajar tentang ini Bu, kritik market, terus kekurangannya sama kelebihannya, terus belajar untuk menilai punya teman orang lain. Ya, dan merefleksikannya ke punya kita sendiri. Sip, mantap. Jadi tadi kesimpulan yang Zibran berikan sudah benar ya. Jadi sekarang udah belajar semuanya cara mengevaluasi. Semoga semuanya kedepannya baik-baik saja. Pokoknya semuanya sudah bisa menerapkan hasilnya di satu semester ini. Ini penutupan. Jadi semuanya harus bahagia karena nanti hasilnya pun sebentar lagi kalian akan lihat. Gitu kan? Kalian harus optimis, hasilnya juga akan baik karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ada sebelum ditutup semuanya ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada ya? Tidak ada. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Bersiap. Bersiap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai memberi salam.